Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuzulia Rohma dari Prodi D3 Kebidanan Stikes Pemkab Jombang akan melakukan promosi kesehatan. Nah, pada promosi kesehatan kali ini saya akan menggunakan metode ceramah dan menggunakan media leaflet. Seperti ini media leaflet. Nah, pada promosi kesehatan kali ini saya akan membahas tentang komplikasi dalam masa kehamilan. Apa saja komplikasi dalam masa kehamilan itu? Komplikasi dalam masa kehamilan yang pertama ada hiperemesis gravidarum. Hiperemesis gravidarum itu mual muntah berlebih yang terjadi pada ibu hamil dan biasanya terjadi hingga usia kehamilan 16 minggu dengan tingkat keparahan yang berbeda atau bervariasi, dan biasanya jika tingkat hiperemesis gravidarum ini sudah parah, hiperemesis gravidarum dapat mengakibatkan dehidrasi pada ibu hamil. Nah, untuk penanganan pada hiperemesis gravidarum, ibu harus istirahat yang cukup, nutrisi yang cukup, hindari pekerjaan yang berat atau terlalu lelah, dan yang terakhir, jika mual muntah ini tidak teratasi dengan baik, ibu dapat periksa ke bidan atau ke dokter yang terdekat. Lalu, komplikasi kehamilan yang kedua ada keguguran. Nah, penyebab keguguran yaitu yang pertama dari gaya hidup. Gaya hidup yang buruk seperti merokok, terlalu lelah, dan mengkonsumsi alkohol. Yang kedua, ibu memiliki penyakit tertentu seperti diabetes, gangguan tiroid, lalu tekanan darah tinggi. Nah, yang ketiga, ibu mengalami gangguan hormon. Yang keempat, ibu mengalami respon kekebalan tubuh atau gangguan respon kekebalan tubuh ya. Yang kelima, ibu memiliki kelainan rahim. Yang terakhir, ibu memiliki kelemahan rahim atau kelemahan leher rahim maksudnya, atau serviks. Nah, apa saja tanda-tanda keguguran? Yang pertama, tanda-tanda keguguran yaitu perdarahan melalui vagina yang keluar, sakit yang menjalar hingga punggung, tubuh terasa lemas, dan yang terakhir ibu mengalami demam. Nah, bagaimana cara mencegah keguguran ini? Cara mencegah keguguran yang pertama yaitu ibu menerapkan pola makan yang sehat dengan gizi seimbang, menjaga berat badan agar tetap normal. Yang ketiga, tidak merokok dan tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. Dan yang terakhir, menangani keguguran yang sudah terdeteksi. Lalu, gangguan kehamilan yang ketiga di sini ada anemia. Anemia adalah kondisi di mana tubuh mengalami kekurangan sel darah merah yang ditandai dengan 5L seperti lesu, lemah, letih, lelah, dan lalai. Nah, apa sih bahaya anemia bagi ibu hamil? Yang pertama, berat badan akan berkurang. Yang kedua, terjadi ketuban pecah dini pada ibu hamil. Yang ketiga, mengejan lemah yang akan berpengaruh pada proses persalinan nantinya. Yang keempat, dapat terjadi abortus. Yang terakhir, mudah terinfeksi. Cara mencegah anemia ini sangat mudah. Ibu dapat mengkonsumsi pangan yang lebih banyak dan beraneka ragam seperti sayur, buah-buahan, seperti itu. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang kaya akan vitamin C, mengkonsumsi tablet Fe atau tablet tambah darah sesuai dengan anjuran bidan atau dokter. Lalu yang keempat, komplikasi kehamilan yang keempat ada perdarahan. Perdarahan biasanya ditandai dengan nyeri, kram perut yang hebat, kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan, keguguran, kehamilan mola hidatidosa atau kehamilan anggur, dan solusio plasenta. Nah, cara pencegahan perdarahan ini biasanya ibu diharuskan untuk istirahat, konsumsi asam folat. Asam folat ini biasanya terkandung dalam sayuran yang berwarna hijau, dan ibu seharusnya ditunda dulu untuk melakukan hubungan seksual sementara waktu. Yang kelima, ada cairan ketuban kurang. Nah, cairan ketuban sendiri itu berfungsi untuk melindungi janin dari benturan dan infeksi, menjaga suhu rahim agar tetap stabil. Yang ketiga, membantu organ-organ janin agar berkembang dengan baik. Apa akibat dari cairan ketuban jika kurang?
Nah, yang pertama akan terjadi komplikasi dalam kehamilan. Yang kedua akan berpengaruh pada letak bayi seperti bayi sungsang, dan nantinya akan juga dapat lahir bayi dengan kondisi prematur atau bayi prematur. Penanganan jika terjadi dalam komplikasi dalam masa kehamilan ini, seharusnya ibu menuju tempat pelayanan kesehatan, yaitu seperti bidan. Yang kedua, menuju tempat pelayanan kesehatan seperti puskesmas. Dan yang terakhir, ibu dapat menuju dokter spesialis kandungan seperti SPOG guna mendapatkan penata laksanaan yang lebih tepat dalam mengatasi komplikasi dalam masa kehamilan ini. Nah, sekian promosi kesehatan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.